Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini, saya dan istri saya, Ibu Mayer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan judul Yesus dan Para Murid. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami diizinkan Tuhan melewati istirahat malam kami dengan pertolongan Tuhan, dan telah masuk di hari yang baru, menjumpai hidup kami ada. Sebelum kami melangkahkan kaki memasuki aktivitas kami hari ini, kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terangi hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memulainya dengan membaca firman Tuhan menurut Markus pasalnya yang pertama, ayat ke-16 sampai 18, yang berkata, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terimalah dengan sukacita pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan kita pada hari ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang menyusuri danau Galilea? Ayat yang ke-16a, Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan kedua, siapakah yang dilihat Tuhan Yesus? Ayatnya yang ke-16b, Andreas dan Petrus saudaranya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mendengarkan pengajaran hari ini. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap siapapun. Dalam memilih atau memanggil murid-muridnya, pastilah ia sudah mempunyai rencana jauh sebelum ia datang dan melayani di dunia. Hal itu dapat dipelajari dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat, bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia sendiri tahu siapa saja yang akan dipilihnya untuk menjadi murid-muridnya yang akan mendampingi dia selama ia melaksanakan rencana karya keselamatan bagi dunia. Ada dua jenis panggilan Tuhan. Pertama, dipanggil untuk menjadi percaya atau dipanggil untuk menjadi orang percaya, yakni dipanggil keluar dari kegelapan untuk datang kepada terangnya yang ajaib. Arti gereja atau igreja dalam bahasa Portugis, atau ditarik keluar dari lumpur dosa dan ditempatkan di atas batu karang yang teguh, yakni Tuhan Yesus. Yang kedua, panggilan khusus. Panggilan khusus adalah panggilan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di ladangnya, baik secara full time maupun secara part time. Ke-12 murid mengalami panggilan ganda, yakni mereka dipanggil untuk menjadi orang percaya, namun di dalam waktu yang bersamaan mereka juga dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya. Nats hari ini menceritakan bahwa Yesus memanggil dua orang kakak beradik, yaitu Simon Petrus dan Andreas, pada saat mereka sedang menjala ikan, dan mereka pun meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Yesus memanggil Yohanes dan Yakobus. Setelah itu,
serta murid-murid yang lain juga dipanggilnya. Murid-murid dipanggil karena kerajaan Allah membutuhkan mereka, agar mereka diperlengkapi dengan kuasanya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga ingin membentuk watak serta sifat dan karakter mereka. Tuhan tidak hanya ingin menjadikan mereka muridnya, tetapi Ia juga ingin menjadikan mereka pribadi-pribadi yang berbeda. Pemilihan para rasul ini menandai selesainya masa bakti imam-imam keturunan Lewi dan juga kaum Lewi itu sendiri yang selama ini melayani di bait Allah, karena kelompok pelayan yang diatur Allah pada periode perjanjian lama telah purna bakti atau sudah selesai. Selain itu, bait Allah tempat mereka melayani di periode yang lama juga dihancurkan olehnya tahun 70 Masehi, kurang lebih 35 tahun setelah kenaikan Yesus ke sorga. Pemilihan para rasul yang kesemuanya bukan keturunan Lewi menunjukkan bahwa para pelayan perjanjian baru adalah perangkat baru yang Tuhan Allah bentuk sendiri. Mereka bahkan berprofesi di bidang masing-masing. Hal itu terbalik dengan keturunan Lewi yang tidak boleh bekerja atau berprofesi di luar bait Allah. Di periode perjanjian baru, Yesus merubah tatanan lama dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Lihat juga Paulus. Dia bukan dari suku Lewi, tetapi dari suku Benjamin. Ia seorang pengusaha tenda yang sukses bersama-sama dengan Priskila dan Aquila. Saudaraku yang Kristus kasihi, Tuhan Yesus ingin agar kita juga menerima panggilannya, bukan hanya untuk menjadi orang percaya, tetapi juga untuk menjadi pelayan-pelayan di ladangnya. Maukah kita menerima panggilan itu? Apakah pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk kita? Ia mau agar kita menerima panggilannya, bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi Ia juga ingin kita menerima panggilannya untuk melayani sebagai pelayan-pelayannya di ladangnya. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman-teman, saudara-saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai pada hari ini, di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, atau dimanapun kita berada. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, marilah kita tutup renungan ini di dalam doa. Puji syukur, hormat dan kemuliaan untuk Raja kami yang sudah mati sebagai anak domba Paskah untuk menebus kami, menggenapi segala nubuat di perjanjian lama. Tolong kami supaya kami memahami pengajaran hari ini, lalu berkati kami ketika kami akan beraktivitas hari ini sebagai pelajar mahasiswa, sebagai orang tua dalam usaha pekerjaan bisnis kami, sebagai para presbiter, pendeta, pelayan-pelayan kategorial di gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Bapa, berkati kami dan jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.